Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini akan ada tutorial mengenai cara membersihkan najis yang sempurna dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan tentu saja mungkin akan ada sedikit perbedaan apabila dibandingkan dengan mazhab yang lain mengenai kesempurnaan membersihkan najis wabil khusus yang berada di lantai. Di sini sahabat sekalian bisa lihat ada najis yang akan kita bersihkan. Jadi tutorialnya langsung membersihkan najis yang asli. Bagaimana cara membersihkannya? Jadi prinsip membersihkan najis wabil khusus dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu dua. Jadi terdapat dua prinsip penting mengenai tata cara membersihkan najis yang sempurna. Yang pertama itu najisnya harus hilang, istilahnya ain. Ain najisnya harus hilang, najis yang tampak, najis yang bisa kita rasakan begitu ya, ada najis di sana maka ini harus hilang. Kemudian yang kedua adalah mesti disiram dengan air. Itu. Jadi ada dua. Medianya harus air. Jadi bisa tidak kalau misalnya ada najis seperti ini, kita siram dengan air? Bisa-bisa saja. Apabila kita yakin dengan menyiramkan air di atas najis ini langsung hilang, tidak ada airnya lagi, tidak ada warna, bau, dan rasa, maka sudah mencukupi. Seperti misalnya najis yang ada di pinggir pintu begitu ya, sehingga ketika disiram langsung keluar, itu kan nggak masalah. Cuma kan kalau di sini nggak mungkin. Kita misalnya menyiram ini najis ini menyiram, kalau kita siram ini pasti najis berantakan kemana-mana jadinya, sehingga malah akan membuat lantai yang terkena najis ini menjadi najis juga, sehingga kita harus membersihkan lantai yang banyak. Lalu bagaimana cara yang mudah agar najis ini bisa kita bersihkan tanpa harus menyiram? Maka cara yang paling mudah adalah mengubah status najis ini dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Menghilangkan najis ini tidak dengan menyiramkan air di atasnya. Bisa dengan media tisu basah, lap, atau lain sebagainya. Kalau agak kering misalnya. Nah, ini kan agak kering. Nah, yang agak kering nanti bisa kita basahi si tisunya. Kalau yang masih basah maka tidak mesti. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menghilangkan secara ainiyah najis tersebut, sehingga tidak tampak lagi di sini ada najis. Ini karena ini agak keras, maka kita bisa bantu dengan membasahi tisu. Kita basahi, ini tisu sudah dibasahi ya. Kita bersihkan. Jadi ini baru membersihkan, belum mensucikan. Dan yang penting untuk dipahami juga bahwa seluruh lantai yang terkena oleh usapan dari tisu ini, maka itu masih najis statusnya. Seluruh lantai ya. Ini kita, nah ini ya. Pokoknya kita perkirakan tadi sampai mana? Seluruh lantai yang terkena usapan dari tisu ini, maka ini hukumnya najis. Karena belum suci, baru bersih belum suci. Apabila najis ini memiliki bau yang kuat, ya, dimana ketika kita sudah membersihkannya, tapi kok walaupun sudah tidak tampak ya, namun masih ada ternyata sisa-sisa baunya. Jadi tampaknya sudah tidak ada, namun sisa-sisa baunya masih ada, masih tercium. Enggak perlu sengaja mendekat, begitu tidak perlu. Jadi cukup ya secara 15-20 cm segini. Masih tercium tidak? Kalau masih tercium maka bisa menggunakan sabun atau media yang lain. Jadi saya sengaja pakai sampo ini karena memang ini cukup wangi. Setelah kita tuangkan sedikit saja, maka kita usapkan di atas lantai yang kita perkirakan masih menyimpan bau najis. Dan ingat ya, seluruh lantai yang terusap oleh tisu ini maka dihukumi najis. Itu yang penting. Ketika kita sudah yakin bahwa di sini tidak ada bau, warna, rasa dari najis yang tadi tampak, maka berarti di sini kita sudah mengubah status najis yang asalnya ainiyah menjadi najis hukmiyah. Sudah tidak ada. Namun ini belum disebut suci, sehingga misalnya tangan kita ini basah
lantainya kering. Ketika kita menyentuhkan, maka tangan menjadi najis. Karena najis, hukum najis bisa berpindah dari sesuatu yang kering ke sesuatu yang basah, atau dari yang basah ke yang kering, atau dari yang basah ke yang basah. Kalau kering-kering, maka tidak berpindah. Ini kan lantai masih dihukumi najis, najis hukmiyah. Terus tangan kita ini kering, lantainya kan sudah kering. Kita tempelkan begini, maka ini tangan tidak najis. Yang najisnya hanya lantainya saja. Ini kalaupun saya pegang begini ya, karena memang tangan dan lantainya sudah tidak basah, maka tangan tidak menjadi najis gara-gara menyentuh lantai yang najis hukmi. Tapi kalau salah satunya basah, salah satu dari tangan dan lantainya ini basah, maka bisa berpindah hukumnya. Lalu bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah seperti ini? Maka cara membersihkan najis hukmiyah itu simple, mudah sekali. Bagaimana caranya? Caranya cukup menyiramkan air di atas lantai tersebut. Caranya cukup menyiramkan air di atas lantai tersebut. Kita pastikan ini sudah tidak ada najis yang ainiyah ya. Caranya bagaimana? Ya tinggal disiramkan saja, sedikit. Oh kok cuma segitu? Ya kita alirkan, kita ratakan seperti pada saat kita berwudu itu kan ya. Kita cukup menuangkan air pada sebagian anggota tubuh dan meratakan di seluruh anggota tubuh yang ingin dibasuh. Ya, begitu. Dan ini airnya harus mengalir ya, harus ada aliran. Kalau airnya tidak mengalir, seperti misalnya kita membasahi tangan begini, ya, kita membasahi tangan, hanya membasahi tangan terus diusap-usap, maka itu tidak membuat suci, malah menjadi tangannya menjadi najis begitu. Tapi karena tadi kita sudah alirkan airnya, ini ada air yang mengalir yang kita alirkan begitu, maka ini statusnya dapat mensucikan lantai yang terkena najis hukmi tadi begitu. Maka ini airnya bagaimana? Status airnya adalah air musta'mal. Status airnya air musta'mal, bukan air yang najis. Jadi kalaupun ada yang kasarnya gitu, ada yang mau minum ya nggak masalah. Jadi airnya ini air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan begitu ya. Nah, ketika tangan kita diangkat dari lantai, maka berarti yang di sini musta'mal, yang di tangan musta'mal, yang di lantai juga musta'mal begitu ya. Dan ini sudah suci. Apakah mesti dikeringkan? Jawabannya tidak mesti. Kenapa? Kalaupun misalnya kita sentuhkan anggota yang lain, ini sudah suci. Airnya air musta'mal, bukan air yang najis. Tapi kalau mau dikeringkan ya itu lebih baik karena khawatir terpeleset ya, atau juga menghindarkan dari madarat yang lain. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.